Ini untuk keluarganya Mbak Marlena. Kalau nanti terjadi apa-apa, jangan salahin saya. Karena saya sudah mengingatkan, masalahnya diselesaikan dulu. Kalau memang saya salah, laporkan saya ke polisi. Jawabannya cuma satu, kalau nggak minta dinikahi, minta uang. Loh, ini kan bukan penyelesaian kalau kayak begini. Ini namanya jebakan kalau menurut saya. Ini namanya jebakan kalau menurut saya. Loh gini loh masyarakat, loh kemarin loh ada yang mau demo saya, katanya pondok pesantren kok kiainya cabul. Loh buktikan dulu tuduhannya gitu loh. Mungkin dikira kemarin itu mungkin masih ada yang di sini, ada 4 orang. Saya lagi pengobatan dobrak masuk ke dalam. Ada yang lihat kemarin? Yang masih di sini ada? Ya, melihat toh Bu. Apakah saya masukkan konten? Kalau gitu kok ada yang bilang setting. Kalau bilang settingan masuk kamera, saya upload di YouTube. Saya masukkan kamera enggak? Enggak ada. Enggak, sama lihat di dalam saya dibentak-bentak, ditantang-tantang. Saya diam aja. Saya di rumah-rumah saya sendiri. Orang taunya kan cuma di luar Gus Samsudin. Ya kalau ini nanti ada yang datang lagi ya biarkan aja. Karena kalau tetap seperti ini, saya mungkin akan diam, tapi saya akan mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau nanti terjadi sesuatu, saya bukan ngancam ya keluarganya Mbak Marlena ya. Saya bukan mengancam. Nanti kalau ada lagi keluarganya yang edan, kayak kemarin itu ada yang kesini suruh ngobatin keluarganya, ya jangan salahin saya. Kalau nanti tiba-tiba keluarganya ada yang stroke ya jangan tanyain saya. والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام
ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sore hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking ulasai Gusti Allah. Amin ya robbal. Alhamdulillah, alhamdulillah tawis sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah fil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan. Semoga nikmat-nikmat Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena semua nikmat dari Allah ini nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Mata digunakan untuk melihat apa, mulut digunakan untuk berbicara apa, telinga mendengarkan apa, detak jantungnya digerakkan untuk apa, pikirannya digunakan untuk berpikir apa, dan lain sebagainya. Bahkan setiap hembusan nafas ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Apakah digunakan di jalan Allah atau di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Bang Opa kalau mau lab monggo, atau mau ngerekam silahkan. Jangan bingung sendiri ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau seseorang sudah tahu benar atau salah, itu tidak ada yang harus membuat bingung. Karena kebenaran itu sendiri tidak butuh pembenaran. Yang benar pasti akan benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Salawat berserta salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sebenar-benarnya cinta. Cinta yang sejati itu ada di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, kecuali memikirkan orang yang kita cintai. Jadi cinta yang sejati itu tidak memikirkan diri sendiri. Cinta yang sejati itu memikirkan orang yang dicintai. Seperti cintanya Allah kepada kita. Seandainya seluruh manusia itu durhaka kepada Allah, gak akan ada pengaruhnya. Allah tetap Allah, Allah tetap Esa. Seandainya kita ini semuanya gak ada yang sholat, Allah tetap Allah, gak ada ruginya untuk Allah. Seandainya kita ini jadi peminum semuanya, ya gak ada ruginya untuk Allah. Kembali lagi, alhamdulillah tawi sekabane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Dan semua yang kita lakukan itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Mau kita mau jadi maling, mau jadi penjudi, mau penzina,
mau orang yang maksiat ataupun yang taat, itu semuanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tuh tidak butuh kita, Allah tuh tidak butuh hamba yang butuh Allah. Ini perlu untuk ditanamkan di dalam hati kita. Soalnya kita ini sering kepedean, menganggap kalau sholat itu untuk Allah, zakat itu untuk Allah, bahkan baik itu untuk Allah. Jangan kepedean. Allah tuh tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Mau jenengan baik sama diri sendiri, baik sama suami, baik sama orang tua, itu semuanya kembali ke dalam diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Contoh, seandainya kita ini jadi peminum, apakah Allah itu rugi? Enggak. Semua orang jadi peminum enggak ada ruginya untuk Allah. Diri kita sendiri yang rugi, karena badan sehat dibuat sakit, otak waras dibuat edan. Yang rugi diri kita sendiri, bukan Allah. Apapun yang kita lakukan itu, sholat kita, puasa kita, zakat kita, zikir kita, semuanya untuk diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan sampai nggak nesuan pun ya, yang untung ya diri kita sendiri. Nggak gampang sakit, nggak gampang susah, nggak gampang sedih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan setiap kejadian yang terjadi itu semuanya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjadikan. Dikasih sakit supaya diri kita lebih bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, itu semuanya untuk menjadikan, bukan untuk menghancurkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo ruqyah sareng-sareng, nanti satu persatu ngobrol dengan saya. Dengan semuanya nggak usah khawatir, nanti disuruh bayar, enggak. Saya memang butuh uang. Orang hidup memang butuh uang. Orang hidup memang butuh makan. Orang hidup memang butuh tidur. Tapi bukan hidup untuk tidur, bukan juga hidup untuk makan, bukan juga hidup untuk mencari uang. Tapi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi di sini ini yang penting sambung silaturahmi. Nanti insya Allah semuanya satu persatu ngobrol dengan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dimulai dari ruqyahnya, terapinya, konsultasinya, semuanya gratis. Tidak ada yang dipungut biaya, kecuali yang mau beli madu, kunir dan lain sebagainya. Ini mumpung lagi promo, ini paruh harga ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan setiap kejadian yang terjadi harus bisa mengambil kauliyahnya, harus bisa mengambil hikmahnya. Jangan seperti keluarganya Mbak Marlena ini, pengedian saya. Kalau nggak bisa mengambil hikmahnya, nanti beranggapan hal-hal yang seperti ini itu suatu kesalahan, padahal itu adalah teguran. Tapi kalau nggak bisa mengambil hikmahnya, pasti menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, padahal dirinya sendiri yang salah. Harusnya bisa belajar dari kesalahan. Apa yang membuat seperti ini? Saya salahnya di mana? Kenapa? Apakah kurang beriman, ataukah melakukan maksiat, atau kurang taat, dan lain sebagainya. Jangan ketika ada kejadian,
ada teguran itu malah menyalahkan orang lain. Orang-orang yang seperti ini benar-benar dibendu sama Gusti Allah, benar-benar diazab, yang sudah melakukan sebuah kesalahan tetapi tidak pernah mau bermuhasabah diri, tidak pernah mau introspeksi, tetapi malah menyalahkan orang lain. Sampai kapanpun orang seperti ini akan sengsara di dalam hidupnya, kere, susah, uripe mung numpang rono rene. Ya cuma seperti itu saja sampai kapanpun. Walaupun dia sudah tua, tetapi pikirannya akan seperti anak kecil, penuh dengan iri dengki, susah, gelisah, suka marah, seperti bunglon itu. Di sini ya jadi seperti ini, nanti di sana jadi seperti sana. Dan orang seperti ini tidak akan pernah mulia. Seumur hidupnya akan sengsara. Sudah ditolong, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dasarnya bunglon, tidak punya pendirian. Dan yang lebih parah lagi tidak punya iman. Di sini malah minum minuman keras. Di pondok pesantren jadi dukun, nyerang, udah dibaikin, kasih makan, tempat tinggal, sholat aja nggak mau, nggak pernah sama sekali sholat. Bahkan di bulan suci Ramadan aja nggak mau puasa dan nggak mau sholat. Ya kalau seperti itu, saya sebagai pengasuh pondok ya mana mungkin respect, nggak respect. Ya saya penting saya kasih makan gitu, anggap aja punya anjing gitu. Iya benar, anggap aja punya anjing, yang penting kasih makan, yang penting kasih tempat tinggal, kasih rokok gitu, kasih uang jajan gitu. Anjingnya sudah nggak betah, pulang gonggong lagi ya silakan, kelaparan anjingnya kelaparan. Sekarang kita baik sama orang yang nggak baik sama kita, itu prinsip saya, wajib kalau saya. Tapi nggak harus hormat. Kalau baik iya. Baik kepada orang yang nggak baik itu luar biasa. Tapi nggak harus hormat. Karena kalau anjing itu dihormati, bisa menggigit kita itu. Kalau kita dekat-dekat dengan ular, gigit nanti. Itu ingat untuk panjenengan semuanya. Pelajaran di dalam hidup saya. Pelajaran untuk hidup saya. Kalau baik nggak apa-apa. Baik, kasih makan, kasih tempat tinggal, nggak apa-apa. Tapi jangan mendekat. Nanti gigit. Namanya orang nggak beriman, orang berarti nggak punya pendirian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini nanti malam pasti ada kejadian, karena saya sekarang sudah mulai bergerak. Lihat aja nanti malam akan ada sesuatu hal yang terjadi terhadap keluarganya Mbak Marlena. Karena saya yang pertama mengingatkan. Yang kedua, saya sudah menggunakan hijab nasor. Kalau saya sudah menggunakan hijab nasor, ya tinggal dilihat aja. Kemarin ada orang yang demo saya, sekarang dikejar-kejar polisi. Kemarin ada yang demo saya, katanya saya dukun, sekarang orangnya dikejar-kejar polisi karena kasus penggandaan uang. Loh kayak gini itu yang dukun yang siapa? Kemarin ada yang demo saya, katanya saya penipu. Sekarang ada yang dikejar-kejar polisi karena penggelapan mobil. Loh, sekarang yang penipu siapa? Dan kalau saya sudah menggunakan hijab nasor, mohon maaf, jangan tanyakan saya kalau nanti ada sesuatu di keluarganya. Sekarang Mbak Marlenanya boleh dilihat gangguan jiwa sekarang. Nangis-nangis tidak teriak di kamar.
Kemarin nuduh saya cabul, sekarang gila. Loh, ini keluarganya masih nggak terima kok. Masih nggak terima, katanya saya dukun, saya santet, saya apa. Loh, ada kesalahan, bukannya belajar dari kesalahan kok malah menyalahkan orang lain. Ini bledru kayak begini. Orang yang paling sesat itu yang nggak pernah belajar dari kesalahannya, orang sesat, orang goblok. Badannya sakit itu bukannya beristighfar. Apakah kemarin sehatnya itu nggak digunakan untuk di jalan Allah? Orang sakit ambeien nggak pernah duduk zikir, duduknya cuman hal-hal yang nggak berguna, nonton YouTube-nya YouTube nggak berguna, rasanin orang, makanya dikasih penyakit ambeien. Coba mau lebih introspeksi diri. Punya penyakit stroke, sujudnya nggak pernah tumakninah atau bahkan nggak pernah sujud. Kalau sholat cuman gambiangan tok, cuman sekedar kewajiban, hanya menggugurkan kewajiban tok, nggak nyampe ke hatinya. Kalau kita ini belajarnya ada sholat raga, sholat cipta, sholat rasa. Nggak hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban. Nah, seperti ini harus introspeksi. Karena kalau sholat tapi tetap melakukan maksiat, ini berarti ada yang perlu diperbaiki di dalam sholatnya. Sini sayang. Oh, kabur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaten nggih. Jadi harus bisa introspeksi. Ini untuk keluarganya Mbak Marlena. Kalau nanti terjadi apa-apa, jangan salahin saya. Karena saya sudah mengingatkan, masalahnya diselesaikan dulu. Kalau memang saya salah, laporkan saya ke polisi. Jawabannya cuma satu, kalau nggak minta dinikahi, minta uang. Loh, ini kan bukan penyelesaian kalau kayak begini. Ini namanya jebakan kalau menurut saya. Loh gini loh masyarakat, kalau kemarin loh ada yang mau demo saya, katanya pondok pesantren kok kiainya cabul. Loh, buktikan dulu tuduhannya gitu loh. Mungkin dikira kemarin itu mungkin masih ada yang di sini, ada 4 orang. Saya lagi pengobatan dobrak masuk ke dalam. Ada yang lihat kemarin? Yang masih di sini ada? Ya, melihat toh Bu. Apakah saya masukkan konten? Kalau gitu kok ada yang bilang setting. Kalau bilang settingan masuk kamera, saya upload di YouTube. Saya masukkan kamera enggak? Enggak ada. Lah sama lihat di dalam saya dibentak-bentak, ditantang-tantang. Saya diam aja. Saya di rumah-rumah saya sendiri. Orang taunya kan cuma di luar Gus Samsudin. Ya kalau ini nanti ada yang datang lagi ya biarkan aja. Ya enggak semua. Banyak kejadian saya itu pernah ditembak orang. Pernah ditantang orang, santri mau dibunuh, di depan ada yang ngasih racun. Saya masukkan di kamera, tak enggak. Masukkan konten, tak enggak. Buat apa? Kemarin di sini ada sekitar 30 orang. Orang 4 masuk, saya lagi pengobatan di dalam. Pintunya didobrak jedar, 4 orang mabuk. Ada mungkin yang masih di sini, wong di sini enggak semua langsung pulang. Apa saya masukkan kamera? Apakah itu semua cuman konten saja? Kalau konten, kalau settingan saya masukkan kamera, enggak. Ya, inilah kehidupan. Makanya saya katakan sama Opa, wong alok kuwi intine cuman pengen melok. Wong ngelok niku asline mung pengen iri. Ya Opa sekarang di sini sudah mau sholat, di sini beliau mau puasa, mau bangun sholat malam. Sehingga masih bertahan di sini. Kalau jadi anjing ya nggak mungkin bertahan di sini. Sebab nggak sesuai dengan yang ada di sini, najis. Yang nggak bertahan di sini, yang kelakuannya seperti anjing, nggak mau sholat, nggak mau puasa, akhirnya nggak bertahan di sini pulang. Terus akhirnya karena diajak baik nggak mau, jadi nyerang yang ada di sini. Kayak gitu nggak usah sampai tanggepi, biarkan aja. Kalau nanti berlebihan, tinggal laporkan ke polisi gitu aja kok. Tinggal dilaporkan ke polisi gitu aja, selesai.
nggak perlu sampean itu meladeni, karena kalau kita sudah tua, ya walaupun sana sudah tua, tapi kalau kelakuannya masih anak kecil ya berarti anak kecil. Karena jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Kalau sampai sudah tua begini ada anak kecil godain terus kitanya marah, ya apa bedanya kita sama anak kecil? Atau bahkan lebih ekstrim lagi, kita di jalan ada orang gila godain, kok kitanya marah, ya padha edane berarti kowe. Apa bedanya kamu sama orang gila? Gitu loh. Jadi jadilah seperti huruf alif yang tanpa goyah, tanpa owah. Kalau tua ya benar-benar tua. Begitu. Opa nggih. Nah, untuk keluarganya Mbak Marlena, ini yang terakhir kali saya bilang. Karena kalau tetap seperti ini, saya mungkin akan diam, tapi saya akan mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau nanti terjadi sesuatu, saya bukan ngancam ya keluarganya Mbak Marlena ya. Saya bukan mengancam. Nanti kalau ada lagi keluarganya yang edan, kayak kemarin itu ada yang kesini suruh ngobatin keluarganya, ya jangan salahin saya. Kalau nanti tiba-tiba keluarganya ada yang stroke, ya jangan tanyain saya. Karena sudah dikasih peringatan sama Allah. Mbak Marlenanya depresi, gila. Itu keluarganya masih nyalain saya. Ya kan lucu. Kan lucu seperti itu. Dan ini saya memberikan penjelasan untuk masyarakat luas yang kemarin mungkin ada yang tergiring opini menganggap bahwa opa ini nggak setia sama temennya. Setia yang bagaimana maksudnya? Masa ia diajak minum terus mau minum? Masa ia diajak makan B2 terus ikut makan B2? Itu namanya bukan teman yang setia itu. Itu teman yang menyesatkan, seperti itu. Jangan sampai kalau kita dianggap teman itu mengikuti, tapi harus bisa mengingatkan. Kalau diingatkan nggak mau, ya silahkan. Ya silahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah tahu ya semuanya ya. Nggak usah disebutin namanya. Kemarin itu ada 3 orang yang nyerang saya. Salah satunya ini. Tapi 3-tiganya semuanya takluk sama saya. Takluk, terus saya bawa ke pondok, saya kasih makan. 3 orang. Termasuk yang ini. Yang 2 sudah kabur. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, monggo ruqyah nggih. Ruqyah, karena kalau membahas seperti ini nanti nggak selesai-selesai. Yang jelas untuk keluarganya Mbak Marlena hati-hati. Karena mulai nanti malam saya pun juga meminta ke santri untuk mengamalkan hijib barki. Bukan hanya hijib nasor, saya tambahkan hijib barki. Kalau nanti ada keluarganya yang gila, jangan salahkan saya, karena saya akan memasang kaca. Siapa yang berkaca maka akan kembali kepada yang mengaca, akan memantul kepada yang memberikan. Dan saya bukan cuma pasang 1, pasang 2, depan belakang, belum nanti kanan kiri. Jadi hati-hati aja untuk keluarganya Mbak Marlena. Jangan macam-macam itu saja. Kalau memang saya bersalah, laporkan saya ke polisi. Barang buktinya ada. Orang dicabuli pasti ada barang buktinya lah. Paling enggak badannya. Jadi bisa jadi barang buktinya, divisum. Apalagi katanya baru kemarin kan. Dan lebih anehnya lagi bilang kalau di sini katanya saya mandikan kembang. Ini nggak ada kembang. Katanya saya bawa ke hotel. Hotel mana yang nggak ada sisi kameranya? Semuanya ada CCTV-nya di hotel di Blitar ini. Minta aja sama pihak hotelnya, pasti ada kok. Setiap orang masuk hotel pasti pakai KTP jadi barang bukti. Katanya saya chatnya aja laporkan ke polisi. Katanya ada videonya, tinggal dilaporkan kok, simple kok.
Katanya malu. Kalau malu kenapa dia bilang sama opa? Kenapa dia bilang di YouTube? Kenapa bilang di kamera? Kan nggak masuk akal. Ujung-ujungnya minta uang, minta dinikahi. Kalau suka sama saya simpel, bilang sama Umi, Mi saya pengen nikah sama Abah gitu. Nanti kalau Umi oke ya oke, kayak gitu aja. Ya kan simpel ya. Maksudnya nggak perlu dengan cara-cara yang kayak begitu gitu loh. Saya ini sudah dituduh nipu, sudah dituduh cabul 1 tahun yang lalu. Buktinya sampai sekarang apa? Sampai saya viral di Indonesia, sampai ribuan jutaan orang menghina saya. Loh kalau saya itu, ya Masya Allah, Alhamdulillah saya itu dihina orang. Karena dengan dihina saya bisa merasakan bagaimana rasanya dihina orang. Sehingga saya bersumpah demi Allah, insya Allah saya nggak akan menghina orang. Saya bisa merasakan, saya bersyukur Alhamdulillah ya Allah saya itu difitnah. Sehingga saya bisa merasakan betapa sakitnya difitnah. Sehingga saya bersumpah demi Allah, saya bilang sama opa, jangan sampai kita ngefitnah orang. Kamu seneng apa? Kamu itu difitnah, seneng ngok. Jangan malah bingung, karena memang masih awal-awal ikut sama saya. Udah lama nanti tahu. Orang difitnah itu sebenarnya pada hakikatnya orang yang difitnah, orang yang dihina itu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua dosa kita untuk dia dan semua pahala dia untuk kita loh. Sekarang kalau kita dibersihkan terus dikasih minyak wangi, masuk kita marah, kan goblok. Berarti apa goblok ya? Pertanyaannya punya pahala enggak ya? Pertanyaannya punya pahala apa enggak, agama aja enggak punya pahala. Ya kalau itu kan nafsi-nafsi, kamu-kamu saya. Masalah dia punya pahala atau enggak kan enggak masalah. Yang penting dosa kita itu sama Allah dihilangkan, itu sudah cukup. Loh, banyak hal yang kita anggap tidak baik, tapi sebenarnya itu yang terbaik yang diberikan Allah. Jangan sampai anggap nggih ketika jenengan itu berdoa langsung dikabulkan, itu bisa adalah istijrat. Atau ketika jenengan berdoa tidak segera dikabulkan oleh Allah, jangan sampai beranggapan kalau Allah itu nggak sayang. Saya itu kalau ada pengamen, suaranya gedoblang jelek, Pak kita kayak duit, gedang lungo. Kalau suaranya bagus, diam dulu Pak, nanti Pak, ojo sik, tak rungokne, suaranya wapi eram, aku kok seneng eram. Oh, tapi nanti sekali saya ngasih uangnya banyak, biasanya saya ngasih 1.000, saya bisa ngasih 100.000. Di dalam ilmu syariat, ketika seseorang itu langsung dikabulkan oleh Allah, memang sepertinya kita itu dicintai oleh Allah. Tapi di dalam ilmu hakikat, di dalam ilmu makrifat, ada rasa malu yang luar biasa ketika kita meminta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tuh nggak suka dengan rintihan saya? Saya itu malu Bapak Ibu. Kalau saya berdoa itu, malah saya wallahi demi Allah, saya itu jarang sekali berdoa untuk diri saya. Malu saya itu. Saya itu pengen apa-apa dari dulu, Masya Allah, selalu dipermudah oleh Allah. Saya bangun usaha dari cari rongsok jalan kaki, sampai saya punya 9 mobil, punya karyawan 17, saya jadi suppliernya pabrik dari jalan kaki. Dipermudah semuanya sama Allah. Istri nggak taunya ya banyak, rumah yang tidak mana-mana, dipermudah. Saya kenapa? Karena siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Kata Allah, ini loh saya, innallah itu kata penekanan. Ini loh saya Allah. Saya aja nih Allah. Kalau saya juragan nih, saya sebelum nyuruh saya itu udah ngelakuin dulu. Ini loh saya Allah. Bersolawat dan wa malaikatahu, dan ini loh malaikat yang paling dekat dengan saya. Kalau saya juragan, ini loh anak-anak saya, keluarga saya, orang yang paling dekat dengan saya, ini juga bersolawat. Dan ya ayyuhalladzina amanu. Dan kalau kamu itu benar-benar manut sama saya, kalau kamu itu benar-benar taat kepada saya, kalau kamu benar-benar muslim, kamu itu pasti juga bersolawat kepada kekasih saya, karena dia saya cintai. Makanya orang yang bersolawat ini nggak akan sama dengan yang lainnya. Amalan solawat itu nggak akan ada yang sama dengan yang lainnya. Karena siapa yang bersolat akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai Bapak Ibu, ini rungokno. Kalau namanya sudah dicintai, nggak perlu kita itu meminta. Sampean punya orang yang sampean cintai, Pak Pur atau Mas Eko punya orang yang dicintai, yang ditaksir aja, yang dia suka. Bukan orang itu harus minta, malah dilihat itu mbaknya itu sukanya apa, makanannya apa, malah dicari-cari.
Dan nanti bakal dikasih yang namanya cinta. Ini loh kelebihannya sholawat itu. Sampai itu amalan nggak usah repot-repot. Amalan saya itu cuma satu. Bangun jam 1 malam, saya sudah 7 tahun Pak, nggak pernah tidur malam. Dari mulai jam 1 malam sampai jam 5 nggak tidur, saya sudah 7 tahun. Jam 1 malam bangun, karena 5 ini, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Ini ilmu kaji diri. Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua. Yang kelima diri kita. Sapa wong sing gelem tangi jam 1 sampai jam 5, uripe mesti beda. Lu saya ngomong apa yang sudah saya amalkan. Kalau yang belum saya amalkan saya nggak mau menceritakan, omong kosong, ngambang, nggak ada bobotnya. Siapa yang mau bangun jam 1 malam sampai jam 5, melekan, baca sholawat, 41 hari saja. 2 tahun kalau hidup nggak berubah. Kesini ludahin muka saya ridho. Sama ludahin muka saya ridho. Kalau nggak ada perubahannya. Bangun jam 1 malam sampai jam 5. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dengar ceramah saya wes gelabakan muntah-muntah ya enak. Ini ngusir tadi gampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Amalnya sholawat Bapak Ibu. Puncaknya asma, puncaknya mantra, puncaknya hijib, puncaknya ismu adzam, puncaknya dari semua doa itu sholawat. Ini kalau ilmu kaji diri. Ilmu kaji diri itu belajarnya di tasawuf. Jadi panjenengan kalau yang mau mengamalkan sholawat belum, kadang-kadang orang belum ngomong apa sudah tahu, belum minta udah dikasih. Itu kelebihannya sholawat. Itu kelebihannya sholawat. Dan saya ngomong apa yang sudah saya amalkan. Kalau belum saya amalkan, belum saya ceritakan. Ini ada saudara kita dari golongan bangsa jin ini. Yang mata batinnya kebuka tahu. Dari Gunung Lawu kayaknya ini. Beliau ini. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora usah wedi kowe, ora ketok ora ndelok kok wedi. Sampingmu mburimu linggo kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata yang dengerin ceramah saya bukan cuma manusia ya. Bangsa jin ya pengen denger saya ngomong. Yang denger saya yang denger ceramah saya pengen muntah-muntah ya muntahno aja. Karena ada jin yang di dalam diri jenengan yang sudah enggak nyaman dengan saya. Loh, pengobatan itu enggak perlu macam-macam, makanya saya itu ngobatin orang pakai mainan bisa kok, pakai tembak-tembakan bisa, pakai keris petir bisa kok. Pakai apa aja bisa, itu cuma media kok. Nah, itu malah untuk menghilangkan kesirikan bahwa jenengan itu berobat ke saya, bukan saya mengobati tapi Allah, bukan cuma medianya. Oh, saya bisa pakai sapu lidi aja saya bisa kok ngobatin jenengan. Dengan tanah lo saya bisa. Dengan omongan pun saya bisa kok. Yang penting jangan sampai sholawatan dianggap nyanyian, tak tahu wapuk cangkeme kok malahan. Enak wong tuwek sing tau ning kene jereke sholawatan padha nyanyian. Mbok timbang dijak nyanyi ngono kae mending jak koploan jereke. Wong edan nek. Edan kae wong kae. Auzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, Bapak Ibu, saya penting seduluran nggih. Panjenengan datang jauh dari sana sampai ke sini, ini semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampun dikersakne kalih Gusti Allah. Dadi pun sedaya iki pasrahne kalih Gusti Allah. Dari sini semoga saja semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dari tempatnya, udaranya, anginnya, tanahnya, daunnya dan lain sebagainya. Semoga bukan hanya saya yang menjadi sababiyahnya, bukan saya saja yang hanya menjadi sebuah sarananya, tapi semua yang ada di sini bisa menjadi sababiyah untuk panjenengan diberikan kesembuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ambilkan ini kelapa muda, jangan dikasih madu atau apa, diminumkan beliau. Jangan sampai habis ininya, apa namanya, apa itu cairannya ya. Yuk, semuanya kasih kresek satu persatu. Boten, dibuka aja masih minum. Allahumma sholli
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang terakhir kali ya saya bilang ya, karena ini ada isyarah di telinga saya, di hati saya ada bisikan. Untuk keluarganya Mbak Marena, stop untuk membuat fitnahan, daripada nanti ada sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga panjenengan. Saya tidak mengancam, saya kasihan, saya sayang sama keluarga panjenengan. Jangan sampai ada sesuatu hal yang menimpa di dalam keluarga panjenengan. Mbak Marena, untuk keluarganya sudah hentikan apa yang jenengan lakukan. Dan juga untuk orang-orang yang memfitnah opa, saya katakan cukup, jangan dilanjutkan, daripada nanti berurusan dengan polisi, daripada nanti berurusan dengan hukum. Kalau nyerang saya mungkin langsung saya sikat itu. Dan kalau opa masih diam dulu ini. Saya akan diamkan dulu, tapi kalau memang nanti ada yang Iya. saya akan laporkan dengan tegas. Karena kita ini hidup di sebuah pondok pesantren di sini. Semuanya kita membawa kewajiban masing-masing. Jangan sampai kalau memang ada kesalahan, mending langsung dilaporkan. Jangan hanya menggiring opini saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu 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 Ya Nabi Ya Rasul Ya Habib Salawat Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hamba memohon ya Allah, hilangkanlah sebuah gangguan ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini ya Allah. Gangguan, ikatan, penyakit yang diakibatkan oleh tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Keluar dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La Hai kau bangsa jin yang mengganggu saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sire Allah, date Allah, wujudnya Allah, afale Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar kamu dengan izin Allah,
dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syiri Allah, dati Allah, wujudi Allah, af'ali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maju, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri syarifi sal asma sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syiri Allah, dati Allah, wujudi Allah, af'ali Allah. Hai kau bangsa jin, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan kamu mengganggu keluarga ini. Kalau kamu mengganggu keluarga ini, musuh kamu adalah saya. Musuh kamu adalah Allah. Jika kamu mengganggu keluarga ini, kamu akan dilaknat oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin, buka mata kamu, lihat saya. Saat ini kamu berhadapan dengan saya. Kenapa? Kamu takut sama saya? Jangan mengganggu keluarga ini. Kalau kamu mengganggu keluarga ini, musuh kamu adalah saya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah berapa lama kamu mengganggu keluarga ini? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama kamu mengganggu? Sudah sangat lama kamu mengganggu keluarga ini. Astagfirullahaladzim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syiri Allah, dati Allah, wujudi Allah, af'ali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Buka mata kamu. Kalau berani pandang saya, buka mata kamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah terlalu lama kamu mengganggu keluarga ini. Kalau kamu berani lawan saya, jangan berani dunia sama orang ini. Jangan ganggunya orang ini. Saya pengganti orang ini. Kalau kamu mau mencelakai keluarga ini, celakai saya. Jangan celakai. Jangan celakai keluarga ini. Kalau kamu bisa, bunuh saya. Matikan saya kalau kamu bisa. Jangan berani sama keluarga ini kamu. Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Badanas bartatas bardianas nurul Sulaiman malikul jinni wal insi was syaitani kulli nafsin da'ikatun maut da'ikatun maut da'ikatun maut da'ikatun maut. Allah. Pegangin, pegangin.
ala Sayyidina Muhammad. Zalimin bid zalimin li ala Sayyidina. Hai kau bangsa jin yang mengganggu di dalam keluarga ini, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya pindahkan kamu ke laut selatan karena kamu mengganggu keluarga ini. Saya ikat kamu di sana. Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siratullah sifatullah wujudullah falullah. Ilang-ilang saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah. Ambilin minyak saya. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan izin dan ridho-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah, apa mohon dihilangkan semua gangguan yang ada di dalam diri dan keluarga orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bisa HP-nya dimatikan dulu sayang. Oke. Jadi beliau ini sakit, suaminya terkena stroke. Jadi bukan hanya beliau, tapi satu keluarga. Ini sebenarnya ada ikatan atau ada khut di dalam keluarga beliau. Ini ada ikatan, ada buhul di dalam rumahnya ini. Ini rumahnya di mana ini? Di Tulungagung. Di Tulungagung.
Nanti kita ke sana ini. Kita ke sana, nanti kita bersihkan dulu rumahnya. Karena ini ada khut, ada ikatan itu. Ada semacam sihir yang mengikat di dalam keluarga beliau ini. Nah, hal semacam ini yang pertama dibersihkan dulu kotorannya, baru diusir lalatnya dan dipagari. Karena berapa kali pun nanti dipagari, berapa kali pun diusir, kalau kotorannya masih di dalam, nanti ya masuk lagi, balik lagi. Dan yang mengganggu ini dari golongan bangsa jin amar, yang biasanya di kuburan, di makom kayak gitu. Dan ini yang digunakan oleh dukun sihirnya ini insya Allah, kalau menurut saya, kalau saya salah saya mohon maaf. Ini dari tanah kuburan. Jadi tanah kuburan, orang yang meninggal dalam keadaan tidak tenang, kalau tidak salah ini karena kecelakaan, mati teles ini, diambil lalu ditaruh di rumahnya. Nanti saya bersihkan ini. Saya tidak akan minta biaya sepeser pun, saya nggak akan. Saya nanti akan datang ke sana. Tulungagung ya. Tulungagungnya mana itu? Bandung ya, lupa saya. Nanti kita ke sana wis ya, dijadwalkan Mas Agus ya. Nanti saya tak ke rumahnya beliau. Karena ini istrinya, ini suaminya. Suaminya stroke. Dibangunkan beliau. Dudukkan. Ini suaminya stroke. Yang sabar ya. Yang sabar. Sabar. Sakit itu penghilang dosa. Jadi bukan berarti sampean itu dilaknat sama Allah. Malah siapa yang dolimin jenengan, itu nanti yang akan dilaknat oleh Allah. Tidak usah khawatir ya. Anaknya bisa dititipkan di sini. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah mikir. Gratis di sini. Tempat tinggalnya yo gratis, makannya yo gratis. Ya. Ini nggak usah mikir, gitu loh ya. Nggak usah susah ketika dikasih sakit. Itu bisa penghilang dosa. Bisa jadi dosa-dosa jenengan dihilangkan. Wong saya yang terima jenengan di sini aja nggak susah, masa sampean yang diterima susah? Wong saya aja yang sampean tempat tinggali, yang saya ngasih makan di sini aja nggak susah kok, masa sampean susah? Jadi jangan mudah marah. Ini masih mudah marah ini. Jangan mudah marah. Sakit itu kalau dibikin marah itu seperti orang mencekram. Jadi gimana saya mau melepaskan? Tapi kecuali kalau sampean lepaskan, sampean terima, sampean ikhlas, itu udah lepas. Tapi kalau sampean masih gigit di sini, masih marah, masih nggak terima, ya saya mau niup seperti apa? Karena subuh itu cuma niup. Mau ditiup seperti apapun, kalau masih mbok kecekel ngene, masih mbok getuni, masih mbok gersuloni, baik tetap gak terima, mbok tak sebul sampai lambe kundower. Kalau yang saya bantu ndak mau membantu dirinya, ya nggak akan sembuh. Gitu loh. Kalau mau ditiup biar cepat lepas itu harus ikhlas. Kalau ikhlas nanti cepat lepas. Ojo dingin. Iki jek sering nesu iki. Jek sering nesu ya, Bu? Masih sering marah, Bu? Ya Habib salam alaika salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya melakukan ruqyah menggunakan tiga metode. Yang pertama fisikisnya, yang kedua adalah non medisnya, dan yang ketiga adalah medisnya. Jadi saya menggunakan dua media. Yang pertama dengan menggunakan doa, yang pertama menggunakan doa, yang kedua dengan menggunakan tindakan, dan yang ketiga menggunakan sarana. Doa saya diambil dari Al-Quran, diambil dari sholawat. Saya menggunakan hijib barki, hijib Jafar Shodiq, saya menggunakan asma karomah Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Jailani. Tindakan saya dengan saya menekan titik kahil, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. 3 titik kahil dan titik bekam di belakang. Dan yang ketiga saya menggunakan daun sarana. Sarana saya menggunakan daun bidara, menggunakan garam. Kalau dikatakan oleh orang menggunakan daun itu nggak ada manfaatnya, coba lihat leluhur kita. Bagaimana ketika orang mempunyai ilmu hitam, ilmu kebal hilang dengan daun kelor. Bagaimana seseorang susah mati ketika punya ilmu disabet dengan daun kelor. Bahkan bukan cuma itu saja, untuk menghilangkan susuk juga bisa dengan menggunakan daun kelor. Yang jelas semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya.
Kalau kamu nggak tahu, nggak usah menghina. Kalau pengen tahu, tanya ke saya. Jadi jangan hanya menjugde. Terus kalau saya meruqyah dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan garam, dengan menggunakan sholawat dikatakan dukun. Terus dukun yang bagaimana? Dukun yang menggunakan Al-Quran, dukun yang menggunakan sholawat, yang bagaimana maksudnya? Jadi kalau nggak tahu agama, jangan berbicara tentang agama. Kalau nggak tahu ilmu hikmah, jangan berbicara tentang ilmu hikmah. Kalau bukan kapasitasnya, lebih baik diam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.